Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, izin memperkenalkan diri, nama saya Neva Anggraini, NPM 2254141008 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum mandiri mengenai isolasi mikroorganisme. So, tunggu apa lagi? Let's go! Tujuan dari isolasi bakteri atau isolasi mikroorganisme ini agar mahasiswa mampu melakukan proses isolasi mikroba tertentu secara mandiri. Nah, perlu diketahui bahwasanya isolasi bakteri ini merupakan pemindahan atau pemisahan mikroba tertentu dari lingkungan alamiahnya dan menumbuhkan pada media buatan, sehingga dapat diperoleh kultur murni atau biakan murni. Tentu saja pada proses isolasi mikroorganisme atau isolasi bakteri ini ada tahap-tahapan atau step by stepnya. Maka dari itu diperlukan praktikum. Untuk kelanjutannya, tonton sampai akhir video ini. alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu ada plastik tin well atau wadah untuk media agar, cotton bud, sendok makan, kompor, panci, benda-benda di sekitar rumah. Dan bahan yang digunakan yaitu ada agar tanpa rasa, gula 2 sendok makan, air 500 ml, kentang 100 gram. Prosedur kerja. Masukkan air 200 ml ke dalam panci lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu masukkan kentang 100 gram ke dalam air mendidih dan tunggu selama 20 menit. Setelah itu saring kentang dari panci tanpa harus membuang air rebusan. Setelah itu masukkan agar tanpa rasa dan gula 2 sendok ke dalam air rebusan kentang dan aduk terus, tunggu hingga mendidih. Dinginkan adonan agar lalu tuangkan ke dalam wadah. Setelah itu, tunggu adonan sampai menjadi agar yang sempurna. Lalu memilih benda-benda di sekitar rumah untuk diisolasi bakterinya. Di sini saya memakai mobil-mobilan. Di sini mengambil sampel bakteri menggunakan cotton bud di permukaan mobil-mobilan. Lalu mengusap sampel bakteri pada agar-agar yang sudah dibuat dan tutup, tunggu sampai 2 kali 24 jam atau 2 hari. Berikut hasil hari pertama. Dan ini hasil hari kedua. Pembahasan. Sedikit pembahasan dari pengamatan dan hasil praktikum yang dilakukan, yaitu yang pertama, kita menggunakan media buatan dari agar, gula, dan kentang. Mengapa menggunakan agar, gula, dan kentang? Itu karena pengganti dari potato dextrose agar yang biasa digunakan pada praktikum di dalam laboratorium. Ada pendapat yaitu dari Sugianto 2012, beliau menyatakan bahwa potato dextrose agar ini memiliki fungsi yang dapat mengembangbiakan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur. Untuk bentuk bakteri itu sendiri hanya diamati menggunakan mata telanjang dan dapat terlihat lapisan berwarna putih di atas permukaan media. Dan untuk bentuk mikroskopisnya tersendiri itu
tidak dapat diidentifikasi karena pada pengamatan ini tidak menggunakan mikroskop. Namun ada pendapat menurut Hapsari 2017 bahwasannya bentuk mikroskopis bakteri itu berupa bulat beraturan, bulat tidak beraturan, dan berupa titik. Untuk pinggiran bakteri itu biasanya halus beraturan, berfilamen, bercabang seperti akar, dan bergelombang. Dan untuk teksturnya itu biasanya berlendir, lembab, dan juga kering. Warna dari bakteri itu biasanya berupa warna koloni yang terbentuk seperti warna putih dan kuning. Dapat pula digabungkan dengan penampakan warna lainnya seperti transparan, mengkilat, pucat, dan juga buram. Kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum yang telah dilakukan itu bahwasanya isolasi bakteri ini memiliki tahap-tahapan dari mulai pembuatan agar hingga pengisolasian bakteri. Lalu pada praktikum ini ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil praktikum, yaitu faktor kesterilan media, terus juga ada nutrisi, lalu kondisi fisik seperti suhu, lingkungan, pH, dan oksigen. Dan juga bentuk dari bakteri itu berupa lapisan berwarna putih di atas permukaan media. Cukup sekian video praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.